berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV asli Jogja. Selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Jalan Godean, Yogyakarta, dan sengaja saya bertandang ke kantornya Pak Oncan. Di sini saya sengaja ingin bertanya nanti kepada Pak Oncan Purba tentang dunia hukum di Indonesia, terutama yang bisa kita saksikan pada tahun yang lalu, yaitu tahun 2015, yang juga nanti perspektifnya ke depannya, yang nanti sedang kita lalui, akan kita lalui, yaitu tahun 2016. Nah pemirsa, selamat mengikuti, dan saya langsung saja akan bertanya kepada Pak Oncan Purba. Selamat berjumpa Pak Oncan. Selamat berjumpa. Nah. Okay. Wah, ini selamat tahun baru Pak Oncan. Ya, sama-sama lah Oh, ya. iya. Selamat tahun baru Iya. menghadapi tahun 2016 ini. Iya. Pak Oncan, ini selama ini kan kita selalu bicara kasus ya. Artinya bahwa Pak Oncan selama sekian puluh tahun memang istilahnya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, Iya. yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Iya. langsung berhubungan dengan penegak hukum yang lain, yang menyangkut kasus-kasus hukum. Iya. Nah, kali ini saya ingin bertanya yang agak berbeda nih Pak Oncan. Iya, boleh. Ini tentang perspektif hukum kita ke depan nanti bagaimana, tapi kita juga sedikit melihat juga hukum kita, terutama dari sisi prakteknya dari tahun 2015 kemarin ini. Iya. Saya ingin yang secara umum dulu Pak Oncan. Ya. Sebetulnya seperti apa itu praktek hukum kita di Indonesia, terutama di Jogja. Iya. Kalau saya mau ingin mencermati Iya. dan mengamati tentang praktek hukum, Iya. ya kalau kita mengangkat itu malah semakin canggih ya. Oh, semakin canggih. Ya, artinya dulu begini. Kalau dulu itu Iya. dia ada Iya. tapi kelihatan. Mm-mm. Kalau sekarang Mm. itu ada tapi tak kelihatan. Oh ya. Hanya bisa dirasakan Ya. aja gitu ya. Ya, artinya bukan hanya dirasakan aja, tapi itulah yang diketahui oleh masyarakat. Oh, Ya. Ya. Khususnya di Yogyakarta, umumnya di Indonesia, Ya. menyangkut terhadap penegakan hukum. Hmm. Apakah itu murni karena memang berjalannya hukum untuk kebenaran? Ya. Apakah itu murni? Hmm. Nah, persoalannya ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat harus dipikirkan dalam hal penegakan hukum ke depannya, khususnya menghadapi tahun 2016. Ya. Ya. Kita setback dulu sebentar tentang yang 2015 dulu Pak Oncan. Ya. Karena kan kalau itu kan sudah jelas bisa kita lihat dan kita rasakan dan kita Ya. alami kan. Ya. Artinya bahwa kita bisa membaca langsung, Ya. bisa melihat langsung dan merasakan langsung gitu. Ya. Itu tadi Pak Oncan bilang bahwa kalau dulu itu bisa kelihatan, itu kalau yang akan datang ini kelihatannya kan tidak kelihatan itu. Ya. Artinya Ya. semakin canggih. Ya. Itu dalam arti yang menyangkut hal yang negatif atau yang positif Pak Oncan? Yang negatif. Oh, yang negatif. Kalau yang Ya. positif sih saya kira kita nggak usah bicara. Nggak ya. usah bicara ya. Iya, ini negatif. Iya, yang negatif. Ya. Misalnya yang negatif itu adalah menyangkut korupsi, Oh, menyangkut suap, ya, di dalam hal menjalankan segala sesuatunya. Nah, ini yang saya anggap tadi itu, bahwa dulu dia adalah kelihatan ada. Oh. Kalau sekarang lebih canggih, Oh. tidak kelihatan tapi ada. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Nah, gini Pak Oncan, sebagai Ya. orang awam kan bertanya-tanya, karena kan hukum itu kan jelas
yang bermain di sana kan ada pengacara, ada Ya. advokat ya toh. Ya, Kemudian awalnya kalau pidana ada polisi ya toh. ya, Kemudian ada jaksa, ya, kemudian ada hakim. ya, bahkan. betul. Tapi kenapa justru yang ketika tadi itu kita singgung-singgung, yang akan datang itu nanti malah lebih canggih? Berarti permainannya itu masih terus terjadi itu. Masih terus terjadi. Ya, Sulit kita harus mau membangunnya, kecuali mau membangun itu adalah memperbaiki mentalitas diri kita sendiri. Tidak perlu kita banyak ngomong, tapi Ya. mari diri kita sendiri merubahnya. Kalau otomatis, kalau kita mau merubah diri sendiri, itu otomatis malah terubah semuanya. Ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak ngomong, mari kepada hati kita untuk mau Tapi berubah. gini Pak Oncan, Ya. seharusnya secara teoritis, karena kan Ya. sebetulnya kan hukum kita itu kan menurut Pak Oncan gimana? Apakah memang sudah bagus atau belum, atau sudah berpihak rakyat kecil atau belum, atau bagaimana? Kalau menurut Hukum Pak Oncan? kita itu sebenarnya sudah baik ya. Ya. Namanya kita yang membuat, satu ketika mau disempurnakan untuk lebih baik, ya itu bisa aja. Ya. Tapi yang sudah ada ini juga baik kalau memang dilaksanakannya dengan baik. Ya. Ya. Persoalannya sekarang yang tidak baik ini adalah yang menjalankan hukum ini. Ya, Ya. kalau yang menjalankan hukum ini dia adalah kurang bagus, kurang mantap di sini, ya bisa jadi berubah hukumnya. Maka perlu di sini mentalitas penegak hukum itu harus betul-betul menguasai ya tentang hukum, dan juga adalah bisa menguasai tentang hatinya di dalam hal melihat kebenaran. Artinya harus profesional itu ya. kalau Iyalah, pakai bahasa yang lebih profesional, riah ya. iya. Dia harus cermat, harus bisa teliti gitu loh. Ya. Jadi tidak asal tembak aja, tapi memang ada juga ya orang cermat, pintar dan apa segala macam, tapi ya belok juga gitu loh. Ya, jadi makanya kan semuanya tidak lepas dari hati kita, Ya. mentalitas kita. Siapkah kita menghadapi penegakan hukum itu untuk melakukan kebenaran? Ya. Itu salah satu kuncinya sebenarnya. Kalau hati kita dan pikiran kita di sini malah itu kita jadikan alat untuk mendapatkan sesuatu, itu kan sudah tidak benar. Ya. Ya. Nah, makanya mentalitas yang didengung-dengungkan itu sebenarnya bagus. Kalau memang bisa dijalankan. Ya. Tapi bisakah untuk masyarakat kita di Indonesia ini agar mentalitas kita ini kuat, menjadikan yang lebih sempurna sebagai manusia penegak hukum untuk menjalankan hukum itu dengan yang sebenarnya? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Karena gini Pak Oncan, karena saya dengar-dengar kalau di kalangan polisi itu ada istilah 86 segala itu. Ya. Itu bahkan para penegak hukum pun tahu, kalau orang awam mungkin Ya. banyak yang tidak tahu istilah 86. Ya. Oh, itu sudah bisa di 86 gitu loh. Lebih tajam lagi 86 itu apa maksudnya? Ya itu saya mau tanya sama Pak Oncan gitu loh. Nah, kalau situ taunya 86 itu apa? Artinya bisa dirembuk gitu loh. Oh, Artinya bisa bisa dirembuk dan akhirnya jadi duit gitu loh. Gitu. Oh, Nah, dia iya. jadi Gimana duit. itu Pak? Ya, itu yang jelas itu masih terjadi dalam praktek. Oh, masih ya. terjadi itu Masih ya? terjadi. Oh. Masih di dalam hal ini bahwa untuk permainan-permainan yang tidak kelihatan itu masih terjadi. Ya. Jadi itulah yang perlu ditanggulangi supaya membangun khususnya Yogyakarta dan umumnya Indonesia ini menjadi pegangan kuat, supaya itu kalau dihindari maka segala urusan apa yang kita harapkan itu akan tercapai sesuai dengan yang kita cita-citakan. Tapi gini Pak Oncan, Gitu. celakanya kan justru semacam kayak inisiator dan istilahnya yang mengatur semua itu malah justru dari pengacara atau advokatnya itu, yang nanti ngatur polisinya, ngatur jaksanya, Bisa ngatur terjadi. hakimnya gitu. Bisa terjadi. Itu gimana itu? Bisa terjadi demikian. Jadi adanya sesuatu memang satu tempat yang dibuat sebagai suatu, boleh dikatakan satu mafia lah. Iya. Ya, mafia hukum ya. Iya. Yang dimana masing-masing berembuk Ya. untuk mau melakukan sesuatu dan buat sesuatu. Nah, ya. Itu kan terjadi, kan begitu. Masih Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Saya sebagai wartawan juga sering tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tapi saya juga memikirkan gitu loh. Ketika gimana? masyarakat itu lapor kehilangan sapi lah, itu yang populer ya, yang biasa.
ketika lapor ke pihak berwajib itu malah nanti akhirnya dia harus siap kehilangan sekalian kandangnya itu Kandangnya gitu loh. artinya bahkan rumahnya sekalian tuh malah bisa habis itu. Bisa habis, padahal ya? awalnya cuma kehilangan sapi aja itu. Begitu ya, Iya, terjadi, itu gimana ya? itu Ya. Acan? Ya memang itulah bagian dalam dunia praktek yang sering terjadi. Maka kadang-kadang ada juga masyarakat yang pernah menyampaikan kepada saya, Ya. sama hampir posisi itu, nek saya Pak Uncan menang, itu entek. Iya, iya. Tapi kalau saya kalah, Iya, iya. itu saya entek. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya menang, Nah. saya entek. Gitu loh. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Jadi tidak pernah kita lihat ya bahwa masyarakat itu puas dengan satu kemenangan karena kebenaran yang mereka miliki. Ya. Terlalu berat mereka berkorban untuk mau memenangkan sesuatu. Inilah yang penting yang harus dilihat oleh pejabat-pejabat tinggi kita untuk bisa tahu bahwa supaya agar ada suatu perubahan untuk hari-hari yang akan datang. Itu masih juga terjadi. Ya. Karena gini Pak Uncan, Ya. kalau kita lihat sepanjang tahun 2015 kemarin ya, kadang kan banyak kasus-kasus yang seharusnya itu kasus perdata, Ya. itu jadikan pidana. Ya. Kemudian sebaliknya, yang itu seharusnya itu pidana, itu malah jadikan perdata. Gitu. Ya. Itu Ya. kan biasanya kan yang tahu sebetulnya kan hanya penegak hukum, orang awam Ya. kan nggak tahu apa itu Ya. binatang apa itu pidana sama perdata itu. Ya, iya. Tapi kan kadang kan sering dimainkan yang akhirnya ujung-ujungnya kan mencari Iya. fulus itu tadi itu. Ya, memang itulah yang terjadi. Iya, gimana? Jadi dimainkan Padahal perlu posisi. menjelaskan loh ini. Perlu penjelasan. Iya, duduk perkaranya kok bisa Itu seperti itu perkara- gimana? ya. Iya. Jadi kan begini, seperti yang situ bilang tadi, itu kan karena fulus tadi. Iya, iya. Jadi sejak dari awal, saya kan sudah sampaikan tadi, Iya. bahwa setiap perkara itu dijadikan seperti kayak tender. Iya. Bisa dibolak-balik. Dibolak-balik dengan suatu tujuan, biar bisa mendapatkan fulus tadi. Iya. Itulah, makanya dimainkan posisinya. Dengan satu hubungan yang ada kerjasama, Iya. yang diatur sedemikian rupa, Iya. supaya terjaga posisinya. Itu yang sering dalam dunia praktek terjadi. Nah, inilah yang harus diberantas. Iya. Nah, memberantas ini tidak mudah. Kalau memberantas ini tidak gampang juga. Iya. Bagaimana caranya? Harus seperti kayak macan. Ya, macan ini kan dia ini kan memiliki taring. Iya. Ya, untuk tegaknya hukum dia memiliki satu taring. Ya, dah? Nah, dia kan buas. Iya. Dia kan juga Tegas, tegas. beringas. Iya. Dia juga tegas, dia juga berani. Iya. Itu penting di sini. Karena supaya apa? Supaya bisa hukum itu tegak. Ya. Artinya macan itu yang ada timbangannya gitu ya. Ada timbangnya. Iya. Ya toh? Nah, itu loh yang penting. Saya kalau saya pakai bukan macan tapi tikus ada timbangannya itu gimana itu? Kalau itu kan tikus kan korupsi. Oh, tikus korupsi ya. Gimana bisa? Iya. Itu kan sudah lambang korupsi. Iya, iya. Tapi iya. kalau macan yang saya maksudkan tadi itu adalah dari segi positifnya. Iya, iya, ya, iya. Yang dilihat dari segi positifnya. Di mana dia di sini adalah memiliki nilai-nilai adanya sifat-sifat keberanian, ya, ketegasan, ya, kecermatan juga untuk memangsa-mangsanya. Nah, itulah baru bisa ditegakkan hukum ini. Kalau tidak seperti itu, tidak akan pernah berubah di Indonesia ini. Tapi gini Pak Uncan, secara umum kan tetap istilahnya jadi benang kusut ya. Ya. Artinya setelah saya juga selama puluhan tahun saya juga istilahnya mengcovering berita-berita hukum ya. Itu hukum kita dewasa ini kan seperti benang kusut. Kita mau menguali itu dari mana gitu kanunya. Kalau menurut Pak Uncan gimana? Memulainya Ya. Ya, memulainya sejak dari awal ya. Sebenarnya kalau mau berpikir lebih jauh, bagaimana kita menanamkan buah pemikiran kita dengan suatu langkah-langkah yang baik dan benar. Setiap penegakan hukum khususnya boleh dimulai itu dari sejak awal ya. Dari sejak taman kanak-kanak, di pendidikan, supaya mereka paham ya tentang apa hak dan kewajiban mereka sampai mereka menjadi dewasa di tingkat mahasiswa. Nah, kalau sekarang ini mau dipotong dirubah itu sangat sulit. Mau dirubah sekarang yang sudah kena virus, maka bagaimana caranya? Maka harus tegak
orang itu harus seperti kayak macan untuk mau menegakkan hukum itu. Kalau tidak seperti itu tidak bisa mau merubahnya. Ya. Ini ada dua sisi loh. Ya. Kalau dari yang kecil tadi, Ya. yang kemudian kalau sudah kena virus, Ya. ya dia harus seperti kayak Ya. macan. menegakkan Ya, hukum. oke. Nah, pemirsa, ini memang satu tantangan tersendiri bahwa ketika kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita seperti diungkapkan oleh Pak Oncan tadi, bahwa itu memang harus ditumbuhkan dari sejak taman kanak-kanak dan sampai dewasa, sampai mahasiswa dan sampai seterusnya. Ini tantangan berat, artinya seberat benang kusut yang sebetulnya sekarang itu tetap terus terjadi dalam dunia hukum di Indonesia. Dan nampaknya memang tidak cukup hanya kita bicara setengah jam kita bicara soal ini. Makanya saya meminta nanti yang akan datang Pak Oncan juga akan bicara lagi soal ini gitu loh. Karena ini masalahnya begitu besar sekali. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Sampai jumpa.